Perkenalkan, nama saya Winda Del Arindi, NIM 2019-143509 dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas FKIP, Program Studi PGSD. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat RPP. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan cara membuat RPP ini, di sini saya mau meminta maaf kalau misalkan pada saat saya menyampaikan atau menjelaskan tentang RPP ini saya masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang salah-salah, karena di sini saya juga masih belajar. Saya mohon maaf. Dan di sini juga saya mau menyampaikan bahwasannya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. Oke, baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan memberitahu apa itu RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi tentang peraturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan rencana pelaksanaan pembelajaran juga adalah rencana yang menggambarkan prosedur pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan RPP yaitu yang pertama menuliskan identitas mata pelajaran, yaitu yang pertama satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran atau tema pelajaran, alokasi waktu, dan jumlah pertemuan. Oke, baiklah, yang kedua yaitu menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi sendiri merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan suatu mata pelajaran. Pada bagian ini ditulis standar kompetensi mata pelajaran cukup dengan cara mengutip pada standar isi atau silabus pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar atau KD. KD sendiri adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Pada bagian ini ditulis kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik setelah proses pembelajaran berakhir. Dan pada kompetensi dasar ini juga kita bisa membuatnya dengan cara mengutip pada standar isi atau silabus pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Dan yang keempat yaitu menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pembuatan indikator ini, guru juga perlu melihat KD yang sama di kelas, sebelum dan sesudahnya. Yang kelima yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri biasanya menggambarkan proses dari hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran sendiri biasanya dibuat berdasarkan SK yaitu standar kompetensi, KD kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Tujuan ini difokuskan tergantung pada indikator yang dirumuskan dari SK dan KD pada standar isi mata pelajaran yang akan dipelajari siswa. Oke, baiklah, yang keenam, menuliskan materi ajar. Materi ajar biasanya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butiran-butiran sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketujuh yaitu menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakter dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Biasanya pada kegiatan pembelajaran ini terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan pendahuluan biasanya
yaitu kegiatan awal dalam suatu proses pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan kegiatan inti yaitu proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Sedangkan yang terakhir yaitu kegiatan akhir atau penutup, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman dan kesimpulan, penilaian, dan refleksi. Dan yang kesembilan yaitu menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Pada bagian ini dituliskan semua media, alat, dan bahan, sumber pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bagaimana cara membuat RPP. Dan selanjutnya ini saya ada contoh RPP. Dimana yang pertama di contoh RPP saya ini ada identitas, yaitu satuan pendidikan yang saya pakai SD. Yang kedua kelas dan semester, di sini saya pakai kelas 3 semester 1. Yang selanjutnya ada tema, di sini saya pakai buku pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup tema 1, yaitu ini buku temanya. Dan yang kedua saya ada subtemanya saya pakai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di subtema 1 buku tema 1 ini. Ini buku tema 1 yang ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang selanjutnya ada muatan terpadu. Muatan terpadunya itu ada bahasa Indonesia, matematika, SBDP. Yang selanjutnya adalah pembelajarannya 1 kali, yang alokasi waktunya ada 1 hari pertemuan, 1 hari maksudnya. Dan yang selanjutnya ada kompetensi inti atau KI. KI-nya terdapat KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Dan yang selanjutnya ada kompetensi dasar, ada KD. KD-nya itu ada bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Sama yang seperti saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya ada indikator. Di dalam indikatornya juga terdapat ada indikator pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Dan yang selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Di sini saya ada tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada pendekatan dan metode. Pendekatan metode di sini ada di dalamnya ada pendekatan, strategi, teknik, dan metode yang digunakan. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Dan kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan. Di sini pada pendahuluan saya pakai alokasi waktunya 10 menit. Terus ada inti ini saya pakai 150 menit. Dan yang selanjutnya ada penutup. Pada penutup ini karena cuma kita menyampaikan kesimpulan dan rangkuman, saya pakai 15 menit. Dan yang selanjutnya ada sumber dan media pembelajaran. Dan yang selanjutnya sumber dan media pembelajaran tuh saya pakai buku guru, saya pakai buku siswa yang tadi, dan lain sebagainya. Terus di sini ada materi pembelajaran. Yang selanjutnya ada penilaian. Di sini ada kotak-kotak penilaian. Yang penilaian yang pertama yaitu misal nilainya K itu masih kurang, C cukup, B baik, dan SB itu sangat baik. Dan yang selanjutnya di sini ada penilaian tes tertulis, ada penilaian keterampilan juga. Di sini ada penilaian keterampilan banyak. Terus di sini ada rubik kegiatan bernyanyi karena di materi saya ada kegiatan bernyanyi pada subtema itu. Dan yang terakhir di sini pada setiap RP biasanya ada
tanda tangan kepala sekolah untuk menyetujui RPP, dan tanda tangan guru yang membuat RPP. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya dan untuk RPP saya. Kalau misalnya ada salah-salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.